sahabat terkasih dalam Kristus pencinta Daily Bible Session. Bersama saya Janice Audrey Evilia, kita kembali bertemu dalam renungan hari ini dengan tema Iman yang bertumbuh, iman yang saling menopang. Bacaan akan diambil dari tanggal 2 Juli 2026, dari Amos 7 ayat 10 sampai 17, Mazmur 19 ayat 8 sampai 11, dan Matius 9 ayat 1 sampai 8. Hari ini saya mengambil istilah squad goals. Pernahkah Bapak Ibu teman-teman yang terkasih dalam Kristus mendengar istilah squad goals? Di media sosial istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang kompak dalam fitness. Mereka membesarkan otot paha dan tangan, lalu mereka mengupload fitness pada saat mereka mengangkat beban di dalam media sosial mereka. Mereka berolahraga bersama, lalu ada juga tentunya kita juga punya teman-teman hangout. Jujur Li, saya juga punya teman hangout yang kita makan bareng bersama, ngopi bersama, jalan-jalan bersama, saling mendukung. Nah, apa hubungannya squad goals dengan teman hangout nih? Mari kita dengarkan ya. Sabda hari ini, Tuhan mengajak kita menemukan makna squad goals yang jauh lebih dalam. Bukan sekedar teman untuk bersenang-senang, berolahraga, berfitness, atau teman yang menemani kita tertawa, yang menjadi sahabat kita pada saat kita senang-senang, ingin keluar hangout, tetapi sahabat yang tetap tinggal ketika kita jatuh, sahabat yang rela menopang kita ketika kita tidak lagi sanggup berjalan, dan yang terutama, sahabat yang membawa kita semakin dekat kepada Yesus. Kalau kita berbicara tentang membentuk otot tubuh, ada satu hal yang menarik. Ternyata otot tidak menjadi kuat pada saat kita mengangkat beban. Tapi justru ketika kita mengangkat beban, yang terjadi adalah serat-serat otot kita mengalami robekan-robekan kecil. Lalu kita kan kalau fitness disuruh minum banyak protein ya. Nah, pada saat kita minum protein, tubuh kita berusaha memperbaiki otot-otot yang robek itu. Dan dalam proses itu, otot menjadi lebih kuat. Tanpa tekanan, tidak ada pertumbuhan, tanpa latihan, tanpa ada kekuatan yang menekan, tidak mungkin otot itu bisa menjadi kuat. Begitu juga di dalam hal iman kita. Iman kita tidak akan menjadi kuat kalau kita tidak mengalami beban. Tidak dirobek-robek seperti otot-otot pada waktu kita fitness. Mazmur hari ini mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Nah, firman Tuhan itu adalah makanan rohani, seperti pada saat kita fitness harus minum banyak protein. Firman Tuhan adalah protein yang membentuk otot iman kita. Semakin kita membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan, semakin Tuhan membangun kekuatan iman kita. Namun pertumbuhan itu hampir selalu melalui proses yang tidak nyaman. Kita melihatnya dalam kitab Amos ya, Nabi Amos. Amos itu bukan nabi profesional. Dia sendiri mengaku dia adalah seorang gembala dan pemungut buah arah. Tapi Tuhan memanggilnya untuk menyampaikan kebenaran kepada bangsa Israel. Akibatnya, pada saat dia menyampaikan nubuatnya, ia ditolak oleh Imam Amaziah, lalu disuruh pergi bernubuat di Yehuda. Kalau dipikir secara manusiawi, Amos punya banyak alasan untuk menyerah. Tetapi ia tetap berdiri teguh. Mengapa? Karena ia lebih memilih taat kepada Tuhan daripada mencari kenyamanan. Penolakan itu seperti beban berat. Rasanya menyakitkan. Tetapi justru di sanalah Tuhan sedang membentuk otot iman Amos menjadi semakin kuat. Hidup kita juga seperti itu. Masalah, kegagalan, penolakan, penyakit, konflik, semuanya terasa seperti menghancurkan kita.
Namun di tangan Tuhan, semua itu dapat menjadi proses pembentukan iman yang jauh lebih dewasa. Lalu Injil hari ini membawa kita kepada kisah iman yang lain. Kita melihat di dalam Injil bahwa ada seorang lumpuh yang dibawa kepada Yesus. Ia tidak datang sendirian, tapi ada orang-orang yang rela mengangkutnya. Mereka tidak hanya berkata, "Aku mendoakanmu," tetapi mereka dengan rela memikul, mereka rela repot, rela meluangkan waktu, rela bersusah-susah. Dan ketika Yesus melihat mereka, Injil berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan baik-baik. Jadi bukan hanya iman orang lumpuh itu, tetapi iman orang-orang yang membawanya, membawa si lumpuh itu, yang membuat Yesus selalu berkata, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Dan Yesus melanjutkan, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah." Jadi yang dipulihkan dari si lumpuh bukan hanya fisiknya, tetapi juga hatinya, martabatnya, harapannya, hidupnya. Disinilah kita melihat makna squad goals menurut Injil. Squad goals sejati bukan sekelompok orang yang hanya membuat kita ketawa, tapi adalah kelompok yang membuat iman kita menjadi nyata, menjadi kuat. Mereka mendoakan, mereka menguatkan, mereka menegur ketika kita menjauh dan mengangkat kita ketika kita jatuh. Mereka tidak membiarkan kita berjalan sendirian menuju Tuhan. Bahkan mereka akan menarik kita, menemani kita dan membawa kita kembali kepada Tuhan pada saat kita berjalan di jalan yang salah. Bukankah kita semua pernah mengalami masa-masa ketika iman kita lumpuh? Sulit berdoa, sulit berharap, sulit bangkit. Dan mungkin pada saat itulah Tuhan mengirim seseorang. Seorang sahabat, seorang pembimbing, seorang anggota komunitas yang berkata, "Aku ada untukmu." Mungkin kalimat sederhana itu menjadi alasan kita tetap bertahan sampai hari ini. Hari ini pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menopangku, tetapi siapa yang sedang Tuhan percayakan kepadaku untuk kutopang. Mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, orang tua kita, komunitas, teman komunitas kita, pembimbing kita, atau seorang yang diam-diam sedang kehilangan harapan, tetapi justru di saat dia kehilangan harapan itu, dia tetap bisa menjadi penopang kita. Tuhan mungkin tidak menerima kita menyelesaikan semua masalah mereka, tetapi Tuhan mengundang kita menjadi orang yang membawa mereka semakin dekat kepada Yesus. Karena ketika seseorang berjumpa dengan Kristus, disitulah pemulihan yang sejati terjadi. Saudara-saudara dan teman-teman terbaik, hari ini kita mau membangun squad goals yang berbeda. Bukan komunitas yang membuat kita hanya senang berkumpul hangout, tetapi komunitas yang saling menguatkan iman, komunitas yang mengingatkan, komunitas yang menopang, komunitas yang saling mendoakan dan saling membawa berjalan bersama menuju kepada Kristus. Karena itu iman yang bertumbuh tidak pernah berhenti pada diri sendiri. Iman yang bertumbuh selalu menjadi kekuatan bagi orang lain. Hari ini saya mau sharing bahwa squad goal saya adalah pembimbing saya yang juga menjadi teman baik saya. Dialah yang menemani saya, berjalan bersama dengan saya, yang mengerti saya, yang mendoakan saya, yang terus mendukung saya di dalam setiap keadaan terjatuhnya saya. Sehingga saya bisa ada sampai hari ini. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak orang dikuatkan oleh sabdanya. Boleh juga kita men-sharingkan pengalaman kita
Siapakah yang menjadi squad goals pada saat kita berada di lembah yang terdalam, keterpurukan. Shalom, salam Sasipe.